Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishak, Ketua Program Studi Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia. Jadi tanggapan saya terhadap program MBKM pada prinsipnya sangat baik karena mahasiswa bisa memperoleh pengalaman-pengalaman baru, terutama interaksi mereka di dunia industri, dunia kerja, dan relasi mereka yang lebih luas ya, karena mereka berinteraksi dengan orang-orang yang lebih luas, lebih banyak ya, dibandingkan mereka hanya berinteraksi dengan kawan-kawan mereka dan dosen-dosen mereka di kampus. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin memerlukan perbaikan-perbaikan, karena mungkin ini juga dirasakan sesuatu yang baru ya bagi kami sebagai pengelola program studi maupun mahasiswa. Apa yang membedakan sebelum dengan setelah? Memang ketika sebelum penerapan MBKM kami tidak didorong untuk berusaha menjalin kerjasama dengan dunia luar, dalam hal ini perguruan tinggi di luar, dunia industri dan lain-lain. Tetapi setelah adanya MBKM, kita dipaksa dalam tanda petik untuk mencari relasi-relasi di luar kampus untuk dijadikan tempat mahasiswa untuk magang, untuk penelitian dan lain-lain. Nah, perubahan-perubahan lain tentu misalnya dalam kurikulum. Jadi ketika MBKM ini diwajibkan untuk dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kami di program studi menyambut tersebut dalam dua cara, yaitu pertama untuk kurikulum lama yang sudah berjalan, yang relatif mungkin tidak bisa diubah terlalu banyak. Sifatnya kami menampung hak-hak atau aspirasi dari mahasiswa yang ingin ikut MBKM. Jadi tidak terprogram dalam kurikulum karena kurikulum sudah berjalan dan bahkan akan segera diganti. Jadi sifatnya per pengajuan, dan pengajuan tersebut akan dinilai oleh tim kami di kurikulum apakah bisa dikonversi menjadi mata kuliah tertentu, dan itu sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa kami, Nugraha, di Yayasan Orbit dalam bidang Artificial Intelligence, yang dikonversi menjadi beberapa mata kuliah yang relevan. Jadi sifatnya per pengajuan. Sedangkan penerapan yang lebih terstruktur, yang lebih menyeluruh adalah pada kurikulum baru, kurikulum 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng, salah satu dosen pengajar mata kuliah MBKM semester ganjil 2021-2022 dari Prodi Sistem Komputer. Saya mengajar mata kuliah kriptografi yang dijadikan salah satu mata kuliah MBKM. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa lain di luar kampus Unikom yang mengikuti kegiatan MBKM, khususnya pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar. Pandangan saya sebelum adanya kegiatan MBKM, saya melihat khususnya di Unikom sendiri, mahasiswa masih banyak yang belajar berbasis kurikulum internal saja. Artinya, hanya belajar dari apa yang diberikan oleh dosen masing-masing. Meskipun sebenarnya di dalam Unikom sendiri sudah ada ruang-ruang penelitian seperti divisi riset yang ada di bawah Direktorat Inoki atau Inovasi dan Kompetisi. Kemudian, ketika mulai diadakan kegiatan MBKM, saya melihat ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena mahasiswa akan banyak belajar di luar kampus dan menemukan pengalaman baru dalam belajar. Mahasiswa akan menemukan metode baru dalam belajar, keterampilan baru, serta adaptasi yang baru terhadap lingkungan yang nantinya akan berdampak pada kemampuan mahasiswa ketika nanti mereka sudah selesai kuliah. Sementara bagi dosen sendiri, akan semakin meningkatkan kualitas pemahaman materi dan memberikan materi yang lebih baik. Saya sendiri mengajar teori tentang kriptografi, namun karena ini adalah mata kuliah MBKM, saya menambahkan praktikum pemrograman kriptografi untuk menambah dan mempermudah pemahaman mahasiswa dalam memahami kriptografi. Saya berharap
MBKM ini dapat berjalan lancar dan berdampak baik bagi mahasiswa, serta mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM akan semakin banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Reni Septiana selaku Tendik di program studi sistem komputer. Tanggapan saya mengenai MBKM ini baik karena bisa menambah wawasan dan juga menambah pengalaman baru bagi mahasiswa. Perbedaan sebelum adanya MBKM dan sesudah ada MBKM ini adalah ada administrasi dari mahasiswa luar Unikom yang biasanya saya hanya melayani administrasi mahasiswa Unikom saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Niputu Ananda Vika Jantika, saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Perkenalkan, nama saya Nugraha Widianto, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, program studi Sistem Komputer. Saya merasa masih kurangnya pengalaman dan potensi diri untuk kegiatan di luar kampus, terutama untuk kegiatan yang keluar daerah. Sebelum saya mengikuti program MBKM ini, wawasan dan skill saya masih sangatlah terbatas di bidang machine learning dan artificial intelligence. Karena saya hanya mencari materi di website-website tertentu dan juga saya hanya melihat kursus-kursus online seperti Decoding, Coursera dan lain-lainnya yang gratis, dan saya juga belum tahu apa tujuan saya ke depannya, apa yang harus saya pelajari untuk lebih memahami tentang AI. Yang saya harapkan tentu saja untuk menambah pengetahuan, pengalaman, mengembangkan skill, serta untuk memperluas relasi. Saya berharap program MBKM ini dapat terus terlaksana dan juga dapat selalu membantu para mahasiswa tingkat atas untuk mengasah wawasan dan skillnya di minat dan bakatnya masing-masing. Saya juga menginginkan agar program MBKM ini lebih banyak sekali instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kemendikbud di program MBKM ini. Yang pertama, saya bisa mendapatkan pengalaman baru karena ini adalah pertama kalinya saya mengikuti program MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kedua, saya bisa mendapatkan pengetahuan dan skill baru. Ini karena saya bisa mengambil mata kuliah di luar program studi saya. Selain itu, di sini juga ada mata kuliah modul Nusantara, sehingga saya bisa mendapat dan mengetahui adat dan budaya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, saya bisa mendapatkan relasi. Ini karena saya bisa berteman dan bertemu dengan sesama mahasiswa ataupun dosen dari luar kampus dan luar daerah. Setelah saya mengikuti program MBKM ini, banyak sekali benefit yang saya dapatkan. Salah satunya, wawasan dan skill saya meningkat di bidang AI dan machine learning. Selain itu juga, saya mendapatkan beberapa teman yang baik, serta teman-teman yang bisa diajak berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai machine learning dan AI. Kendala yang paling sering saya temui yaitu kendala sinyal. Kemudian ada juga kendala perbedaan zona waktu antara waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga perbedaan dari sistem kampus dan sistem pembelajaran antara kampus asal dan kampus penerima. Hal yang saya hadapi saat program MBKM ini berlangsung yaitu pada awalnya yaitu saya saat proses administrasi, saat pendaftaran dan juga memasukkan berkas-berkas. Selain itu juga terdapat kendala-kendala teknis seperti misalnya saat sistem Kemendikbud sedang error atau sedang down dalam masa maintenance atau saat tidak ada jaringan. Untuk pertukaran mahasiswa merdeka angkatan pertama ini saya rasa sudah sangat bagus, sudah cukup terrealisasikan program-program dari MBKM itu sendiri. Menurut saya pelaksanaan program MBKM ini sudah cukup baik dan juga lancar. Meskipun terdapat beberapa kesalahan sistem seperti hilangnya data-data mahasiswa atau perubahan data-data mahasiswa, dan itu hanya sebagian kecil saja. Selain itu juga pelaksanaan MBKM ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat atas seperti saya.
Semoga untuk pertukaran mahasiswa merdeka berikutnya bisa dilaksanakan secara luring agar pelaksanaan MBKM bisa lebih maksimal. Untuk sarannya, saya sangat menyarankan kepada para mahasiswa tingkat atas untuk mengikuti program MBKM ini karena banyak sekali benefit yang didapatkan. Selain itu juga, program MBKM ini dapat mengkonversi SKS yang diinginkan dan yang sudah disetujui oleh para dosen sesuai dengan program yang kita ambil.